Selamat pagi, salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang peserta pelatihan yang menanyakan soal yang telah saya share yang tampilannya sebagai berikut. Mohon bisa di screenshot supaya nanti lebih paham di dalam mengikuti pelatihan ini, atau bisa memahami jawaban saya. Kita perhatikan di dalam tayangan Microsoft Excel ini, di sini ada nomor urut 1 sampai 12, ada nama pasien 1 sampai 12, kemudian kode kamar terdiri dari 6 karakter. Yang paling atas A strip 20 strip S sampai terakhir B strip 39 strip U. Di mana pada simbol atau kode yang paling kiri itu huruf A, B, B, C, A, D, C, D, A, C, 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 D, B. Dan seterusnya sebelah kanan S, U, S, L, U, L, U, L, U, S, L, U, dan seterusnya. Nah, di sini ditanyakan bagaimana untuk mengisi jenis kamar. Jenis kamar di sini sebenarnya sudah dibantu oleh suatu tabel bantu yang sudah diberi nama atau name box, yaitu harga. Ini nama name box-nya adalah harga. Kenapa diberi nama harga? Karena dia terdiri dari unsur. Ini kalau kita perhatikan kolom pertama sebagai kunci A, B, C, D ini saya kasih warna merah dan saya tebalkan. Ini yang sebagai acuan untuk menentukan apakah informasi yang akan kita munculkan itu yang terdapat di kolom kedua. Ya, sekali lagi yang warna merah itu adalah sebagai kodenya, kode pokoknya atau kunci penghubungnya itu telah di kolom 1. Sedangkan informasinya mulai dari kolom 2, yaitu kelas 1, kelas 2 sampai VIP. Kemudian harga per malam itu ada 75.000 sampai ini saya buang nolnya supaya. Jadi informasi kolom kedua itu harga untuk kelas 1 yang nanti akan kita lihat. Yang penting informasi ini kita terima dulu sebagai kolom ya. Jadi kode ini kolom 1, kolom kedua ini informasi yang pertama, kolom ketiga, kolom 4, dan kolom kelima. Jadi sekali lagi di dalam tabel yang diberi nama harga ini terdiri dari 5 kolom. Kolom 1 itu adalah kunci penghubungnya, kolom 2 informasi yang pertama, kolom ketiga informasi kedua, kolom keempat informasi ketiga, dan kolom kelima informasi keempat. Ini prinsip yang harus dipahami. Kemudian di dalam laporan ini, di sini dikatakan untuk menunjuk bagaimana supaya jenis kamar ini muncul kelas 1. Padahal, misalnya ini ya, saya kasih contoh. Ini saya sisipkan terlebih dahulu ya. Misalnya di sini kita ambil sebelah kiri, ini kan A, B, B, C, A, D, dan seterusnya. Rumus yang kita kenal, yaitu dengan rumus left. Ya, kalau kita ambil sebelah kiri dari kode kamar, yaitu left dari ini sebanyak 1, maka di sini muncul A. Kita oke, kita tinggal double klik. Nah, kalau misalnya kita bantu dengan ini juga kolom A sebagai penghubung yang di sumber datanya tadi. Atau A ini sebenarnya kalau mau dikasih merah juga di sini warna merah. Dan seterusnya ya, ini saya hanya kasih yang paling atas dan nomor 2 di bawahnya. Nah, semacam ini sampai terakhir kan ada B. Jadi saya kasih sampling untuk
kode aslinya itu yang saya kasih warna merah sebelah kiri itu hanya baris pertama, kedua, dan baris ke-12. Tetapi kalau sudah diambil dengan function left, ini tentu lebih mudah karena hanya mewarnai sekali aja otomatis jadi satu. Jadi kalau ini misalnya saya hapus, yang penting Anda sudah tahu bagaimana membuat rumus left ini. Kalau rumus left ini sudah jadi, tinggal double klik di sini otomatis jadi B, B, C, dan seterusnya mengikuti sebelah kiri dari kode kamar. Nah, kalau andai kata kodenya semacam ini, tentu kita lebih mudah membuat rumus VLOOKUP di jenis kamar ini, yaitu insert function, kemudian kita pilih VLOOKUP. Nah, komputer kan bertanya, lookup value itu membacanya kode mana sebagai penghubung ini. Nah, gitu. Ini bahasa sehari-hari aja, bahasa praktisnya. Kode penghubungnya ini, itu lookup value. Table array-nya name box-nya tadi kan harga, kita ketik harga. Nah, informasi yang diharapkan kan kelas, jenis kamar ya. Jenis kamar itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau VIP, itu terletak pada informasi yang pertama. Dalam konteks name box tadi adalah kolom kedua gitu. Sehingga range lookup-nya selalu 0 ya, ini selalu 0. Perhatikan sudah muncul kelas 1. Oke. Ini disebut rumus tidak langsung karena ditolong atau dibantu oleh kolom bantu yang saya letakkan di kolom D ini. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau kolom bantu ini tidak ada? Maka ini saya sembunyikan ya, kolom D ini saya hide atau saya hidden, saya sembunyikan. Nah, sekarang ini saya hapus ya, yang tadi saya kira cukup jelas. Kalau saya akan membuat rumus langsung, yaitu sama dengan cara VLOOKUP. Di sini kita tidak bisa langsung sini, tidak bisa. Karena yang saya klik ini bukan sebagai kunci penghubung. Kunci penghubungnya adalah bagian kiri dari sel C3 ini. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak boleh klik di sini. Kalau ini kita paksakan, ya, misalnya kita paksakan, table array-nya kita isi harga sama, informasi kolom kedua sama, 0 sama persis, maka formula result-nya ini tidak ada isinya. Sudah saya jelaskan bahwa untuk membuat rumus di Microsoft Excel itu tidak diketik, namun dibuat dengan 3 langkah yang saya sebut 3-step wizard, yaitu insert function, tadi kita milih VLOOKUP, kemudian function argumen kita isi argumen-argumennya, kemudian setelah argumen-argumen ini kita isi, kita lihat formula result-nya. Kalau formula result-nya ini masih belum ada isinya, berarti rumus ini masih ada kesalahan. Namun andai kata kita paksakan, kita tekan OK, maka hasilnya not available. Walaupun kita double klik sama not available. Lalu bagaimana solusinya? Langkah atau solusi yang harus dilakukan adalah pada waktu kita klik di sini insert function, ya, langkah pertama insert function, milih VLOOKUP betul, tetapi jangan atau tidak boleh klik di sini karena sekali lagi ini bukan kode penghubung. Kode penghubung memang terletak di C3 ini, yaitu huruf A. Huruf A ini kan terletak sebelah kiri dari C3. Maka di sini kita minta bantuan rumus left. Lalu caranya bagaimana? Kita klik di anak panah kecil di sini ya. Hati-hati anak panahnya yang diklik ya. Klik di sini, kemudian pilih left. Sehingga rumus left ini kita pilih untuk membantu VLOOKUP agar bisa mengambil huruf A di sini. Dia tanya, teksnya mana ini? Sebanyak berapa? 1. Maka di sini muncul huruf A. Di sini pun kita tidak bisa melihat formula result. Kenapa? Karena ini left ini bertugas membantu VLOOKUP. Sehingga di sini pun kita tidak boleh menekan OK. Tetapi kita berikan A ini ke VLOOKUP. Seolah-olah bahasa sehari-harinya nih gitu. Ya, jadi kita klik antara tanda sama dengan sampai sebelum kurung buka, klik sembarang aja di antara tanda sama dengan sampai sebelum kurung buka. Perhatikan di sini sudah muncul huruf A. Ya, dan di dalam lookup value-nya isinya bukan lagi A3 atau C3 ya, seperti tadi, tetapi bagian kiri dari C3 sebanyak 1, yaitu huruf A. Inilah sebagai kode
penghubung yang warna merah itu, yang ini connect dengan sumber datanya yang namanya harga. Table array-nya sama seperti tadi, kita ketik harga, call indeks number-nya 2, ininya 0. Maka begitu kita perhatikan di dalam formulasi sudah muncul kelas 1. Kita klik OK. Nah, ini rumus yang benar seperti itu. Kalau Anda memahami ini, tentu untuk membaca soal, melanjutkan kolom pengisian rumus, tarif kamar per malam, segala macam, nanti tentu tinggal menghitung dari nomor urutnya saja. Nah, di sini, dan di sini. Ini memang di atas belum saya kasih penjelasan. Namun, semoga jawaban ini bisa mewakili, ya. Di dalam video berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana mengisi tarif kamar per malam, lama inap, jumlah diskon, pajak diskon, tagihan, dan seterusnya. Kira-kira demikian, semoga video singkat ini, jawaban ini memberi pencerahan. Selamat mencoba, semoga sukses. Saya akhiri. Sampai jumpa di dalam video penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam dari saya, Mas Tarusanto, dari LPK Santo Komputer.